Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi, yaitu pada translasi. Jangan lupa di like video ini dan subscribe channelnya, dan selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Jadi, transformasi adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Jenis-jenis transformasi, yang pertama ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, nanti semua akan kita bahas dan termasuk komposisi. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang translasi. Translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Berikut ini adalah konsep dari sebuah translasi atau pergeseran. Di sini terdapat sebuah diagram kartesius. Nah, terdapat sebuah titik. Kita namakan titik ini adalah titik A. Titik A berada pada titik koordinat x, y. Nah, titik A ini akan kita geser atau akan kita translasikan sejauh A, B. Translasinya, nah di sini kita simbolkan dengan T, kemudian A, B ini adalah jarak pergeseran. Nah, ketika titik A ini akan kita geserkan sejauh A, B, maka titik koordinat X itu bergeser sejauh A dan titik koordinat Y-nya bergeser sejauh B. Nah, maka untuk bayangan titik koordinat X itu berada di X plus A dan untuk bayangan titik koordinat Y berada di Y plus B. Nah, maka ketika titik A kita translasikan sejauh A, B, nah, maka bayangan titik A-nya berada di sini. Untuk bayangan titik A kita simbolkan dengan A aksen. Jadi, bayangan titik A ini untuk bayangan titik koordinat X-nya itu kita gunakan rumus X plus A, untuk mencari bayangan titik koordinat Y-nya kita gunakan rumus Y plus B. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Misalkan ada sebuah titik, nah kita namakan di sini titik A. Nah, terdapat titik koordinatnya X, Y. Kemudian ditranslasikan oleh, nah ini translasinya sejauh A, B. Maka bayangan titiknya di sini A aksennya itu bayangan titik koordinat X dan bayangan titik koordinat Y. Nah, untuk bayangan titiknya itu didapat dari di sini ya, titik koordinat ditambah dengan matriks translasinya. Oke, contoh soalnya, titik A 1,2 ditranslasikan, translasinya sejauh 3,4, tentukan koordinat bayangan titik A. Oke, langsung saja kita jawab di sini. Nah, yang ditanyakan adalah koordinat bayangan titik A. Untuk mencari koordinat bayangan titik A, kita gunakan rumus. Nah, ini ya, X aksen, Y aksen sama dengan di sini titik koordinatnya X, Y ditambah translasinya sejauh A, B. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan nilainya. X, Y di sini X-nya 1, Y-nya 2. Nah, 1, 2, kemudian translasinya sejauh A-nya 3, kemudian B-nya 4. Sehingga untuk bayangan koordinat titik X aksen, yaitu 1 ditambah 3, sama dengan 4. Untuk bayangan titik koordinat Y, yaitu 2 ditambah 4, hasilnya 6. Sehingga kesimpulannya, koordinat bayangan titik A adalah 4,6. Contoh soal selanjutnya, titik P 5,6 ditranslasikan oleh T sama dengan AB diperoleh bayangan P aksen 7,8. Tentukan translasi. Oke, nah langsung saja kita jawab. Di sini kita akan menentukan translasi di mana yang diketahuinya adalah titik P, di mana titik koordinat X-nya 5 dan Y-nya 6. Kemudian di sini koordinat bayangan titik P-nya X aksennya 7 dan Y aksennya 8.
Kita gunakan rumus umum dari translasi di mana X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Di sini X aksennya nilainya adalah 7. Tinggal kita substitusikan ke nilainya. Y aksennya adalah 8, kemudian nilai X-nya 5, dan nilai Y-nya adalah 6. Ditambah di sini pergeserannya sejauh AB. Sehingga, nah ini kita tambahkan saja 5 ditambah A dan 6 ditambah B. Sehingga 7, 8 sama dengan 5 ditambah A dan 6 ditambah B. Nah, di sini terdapat kesamaan matriks, di mana 7 sama dengan 5 tambah A dan 8 sama dengan 6 ditambah B. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh 7 sama dengan 5 ditambah A. Nah, kita akan mencari translasinya. Nah, kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Maka 5 ini kita ansalasikan ke ruas yang sebelahnya lagi. Di sini positif, kita ansalasikan menjadi negatif. Sehingga 7 dikurangi 5 sama dengan A. Sehingga 7 dikurangi 5 adalah 2. Sehingga nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian, di sini terdapat persamaan lagi, 8 sama dengan 6 ditambah B. Nah, 8 sama dengan 6 ditambah B. Nah, kita akan mencari nilai B, maka 6 ini kita ansalasikan ke ruas yang sebelahnya lagi. Sehingga, nah di sini positif, kita ansalasikan ke ruas sebelahnya lagi menjadi negatif. 8 dikurangi 6 sama dengan B. Nah, 8 dikurangi 6 sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 2. Jadi, untuk pergeserannya, di sini A-nya 2, B-nya 2. Bisa kita tulis kesimpulannya, jadi translasi atau pergeserannya sejauh T sama dengan 2,2. Nah, kemudian selanjutnya, di sini contoh soal lagi, titik B, X, Y ditranslasikan T sama dengan 1, 2, diperoleh bayangan B aksen sama dengan 3,4. Tentukan koordinat titik B. Nah, di sini kita akan mencari koordinat titik B. Nah, di mana yang diketahui translasinya A-nya 1, B-nya 2. Kemudian koordinat bayangan titik B-nya adalah di sini X aksennya adalah 3, Y aksennya adalah 4. Kita gunakan rumus umumnya, X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, kita substitusikan. Yang diketahui di sini X aksennya sama dengan 3, Y aksennya sama dengan 4. Kemudian X, Y-nya akan kita cari, ditambah untuk A-nya 1 dan B-nya 2. Sehingga di sini didapat 3 sama dengan X plus 1, kemudian 4 sama dengan Y plus 2. Nah, di sini terdapat 2 persamaan. Nah, dari persamaan tersebut, kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, di sini 3 sama dengan X plus 1. Nah, di mana kita akan mencari nilai X-nya. Maka, 1 ini kita ansalasikan ke ruas yang sebelahnya lagi. Maka, 3 dikurangi 1. Nah, ini kan positif. Nah, kita ansalasikan jadi negatif. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, 4 sama dengan Y plus 2. Nah, kalau kita akan mencari nilai Y, maka 2 ini kita ansalasikan. Nah, di sini positif, setelah kita ansalasikan menjadi negatif. 4 dikurangi 2 sama dengan Y. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya untuk koordinat titik B-nya yaitu berada di titik 2,2. Contoh soal berikutnya. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 12 oleh translasi T sama dengan 6 min 3. Langsung saja kita jawabnya. Di sini kita gunakan rumus umumnya
X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, karena yang diketahuinya di sini adalah translasinya atau pergeserannya, di mana nilai A-nya adalah 6 dan nilai B-nya adalah negatif 3. Sehingga kita substitusikan X aksen sama dengan X plus, nah di sini nilai A-nya adalah 6, kemudian Y aksen sama dengan Y plus, di sini nilai B-nya adalah negatif 3. Sehingga di sini terdapat persamaan X aksen sama dengan X plus 6, Y aksen sama dengan Y min 3. Nah, untuk X aksen sama dengan X plus 6, nah di sini maka untuk mencari nilai X-nya plus 6 ini kita ansalasikan ke ruas yang sebelah lagi menjadi negatif, sehingga nilai X-nya sama dengan X aksen negatif 6. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk Y aksen sama dengan, nah di sini Y min 3 didapat dari sini ya, positif dikali negatif, hasilnya negatif, sehingga Y aksen sama dengan Y min 3. Nah, karena kita akan mencari nilai Y, maka min 3 ini kita ansalasikan ke ruas yang sebelahnya lagi. Karena di sini negatif, maka setelah kita ansalasikan menjadi positif. Maka nilai Y-nya sama dengan Y aksen plus 3. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Nilai Y-nya sudah kita cari, Y aksen plus 3. Kemudian nilai X-nya tadi X aksen min 6. Kita substitusikan nilai Y-nya adalah X aksen plus 3 sama dengan di sini X-nya X aksen min 6. Kemudian dikuadratkan ditambah 4 dikali X aksen min 6. Kemudian dikurangi 12. Nah, kemudian kita hitung nilainya, maka di sini Y aksen plus 3 sama dengan, nah di sini X aksen dikuadratkan, maka X aksen kuadrat, kemudian 2 dikali X aksen sama dengan 2X aksen dikali negatif 6 sama dengan negatif 12 X aksen, kemudian negatif 6 kita kuadratkan menjadi 36. Kemudian 4 dikali X aksen sama dengan 4X aksen, kemudian 4 dikali negatif 6 sama dengan negatif 24. Kemudian di sini negatif 12. Nah, kita kurangi negatif 12 sehingga Y aksen plus 3 sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 12 X aksen ditambah 36 ditambah 4 X aksen dikurangi 24 dikurangi 12. Kemudian kita jumlahkan di sini yang sejenis. Nah, maka di sini Y aksen sama dengan di sini X aksen kuadrat, kemudian negatif 12 X aksen ditambah 4 X aksen. Nah, negatif 12 ditambah 4 hasilnya negatif 8. Maka di sini negatif 8 X aksen. Kemudian di sini 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Kemudian dikurangi 12 sama dengan 0. Sehingga di sini tidak ada ya. Nah, kemudian karena di sini Y aksen plus 3, nah kita akan mencari bayangan dari Y kan, maka kita akan mencari Y aksen, sehingga positif 3 ini kita ansalasikan ke ruasnya sebelah lagi menjadi negatif, sehingga di sini kita tulis negatif 3, sehingga didapatlah bayangan kurvanya yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat negatif 18 X aksen dikurangi 3. Nah, kesimpulannya, jadi bayangannya adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 8X aksen dikurangi 3. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Kalian harus mencari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini agar lebih paham lagi. Dan jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan saja ya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan di like videonya. Pokoknya kalian harus tetap semangat, jangan pernah menyerah, lawan rasa malas kalian. Masa depan ada di tangan kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.